Oke guys, kita masuk ke bab 9. Di bab 9 ini Tana menceritakan tentang libur ditemani istri. Ceklek, Ervan membuka pintu kamarnya. Setelah melonggarkan dasi dan melepas 2 kancing kemeja paling atas, Ervan merebahkan tubuhnya ke kasur empuknya. Rasanya lelah sekali karena pekerjaan hari ini menumpuk. Bahkan ada yang ia bawa pulang untuk ia kerjakan nanti. Punya istri sama enggak punya istri kok enggak ada bedanya ya, gumam Ervan sembari menatap langit-langit kamar yang berwarna putih. Dirinya belum merasakan perbedaan itu. Mungkin karena masih hitungan hari. Apa karena gue nikahin bocil ya? Harusnya ada yang pijitin gue nih, atau enggak bikinin teh. Dumanya seorang diri. Setidaknya itu yang sering mama lakukan saat papa pulang kantor. Walaupun jarang papanya minum. Siapa? Teriak Ervan. Tidak biasanya ada yang mengetuk pintu kamarnya malam-malam. Kalau mama pasti sudah langsung masuk. Hantu om! Teriak dari luar itu sudah bisa tebak siapa pemiliknya. Hanya satu orang yang berani memanggilnya dengan sebutan itu. Dengan malas, Ervan bangkit dari rebahannya dan membuka pintu. Mau apa hantu? Tanya Ervan dengan menyadarkan kepalanya di daun pintu. Ervan amati istrinya itu dan sianya terlihat begitu imut dengan baju tidur bergambar Frozen dan sendal bulu berwarna biru muda. Nih, teh anget dari mama, ucap Aira menyodorkan secangkir teh pada suaminya itu. Dari mama? Heran Ervan. Sejak kapan mamanya membuatkan dia teh ketika dia pulang kerja? Ervan tersenyum miring lalu menerimanya. Bilang aja dari kamu, ujarnya. Kemudian menyeruput teh hangat itu. Mana ada, males banget, buang-buang waktu aja. Elak Aira. Walaupun sebenarnya ia yang membuatkan itu. Aira menuruti dirinya sendiri. Mengapa tadi ia harus berinisiatif membuatkan Ervan secangkir teh? Kan sekarang ia sendiri yang gengsi dan bingung menjawabnya. Ervan mencebikkan bibirnya lalu berbalik badan. Masuk. Aira hanya menurutinya saja. Entah kapan ia juga ingin mengetahui aktivitas Ervan di kamar. Duduk, titah Ervan saat mereka sudah berada di kamar. Aira lagi-lagi hanya menurut, duduk manis di sofa sembari memperhatikan Ervan yang tengah meletakkan teh ke atas meja lalu mengambil tas kerjanya. Kalau mau lakuin tugas sebagai seorang istri nggak usah tanggung-tanggung, temani saya ngerjain pekerjaan yang belum selesai, ujar Ervan sembari duduk di sebelah Aira lalu mulai mengerjakan pekerjaannya. Siapa yang mau ngerjain tugas seorang istri? Itu teh emang dari mama kok, elak Aira lagi. Iya dari mama dari anak-anak. Saya kelak, timpal Ervan masih fokus pada berkas-berkas dan laptop di hadapannya. Sial, pipi Aira rasanya panas, malu sekali. Emang aku mau hamil anak om? Ya enggak lah, ujar Aira dengan tangan yang memangku bantal. Enggak bisa ngelak kan maksudnya, balas Ervan. Aira mengerucuti bibirnya sembari menatap tajam Ervan yang sibuk dengan laptopnya. Bisa? Siapa bilang gak bisa? Alah, sekalinya saya tindih juga enggak bakalan bisa bangun lagi, ledek Ervan yang gencar menggoda istri kecilnya itu. Lumayanlah sebagai teman lembur. Saya bilang bisa kok. Aira tidak terima kemampuannya diremehkan. Oh ya, mau dicoba? Candaan Ervan sembari meletakkan berkasnya. Aira yang melihat itu menggeser duduknya guna menghindari, tapi naas. Posisinya sekarang malah memudahkan aksi Ervan. Ervan malah mendorong tubuh rampingnya itu hingga dalam sedetik sudah terkukung di bawahnya. Gimana bisa lepas? Aira tersenyum miring lalu menganggukkan sembari tangannya
dengan jahil mengelus dagu Ervan. Posisi mereka terlihat sangat intim sekarang. Bisa om? Sedetik setelah itu Aira mendorong tubuh Ervan kuat sampai Ervan yang sudah dibuat tidak fokus karena sentuhan di dagunya pun terjungkal dan jatuh dari sofa. Au! Ervan merasakan bokongnya sakit karena posisi jatuhnya yang duduk. Gimana om, sakit enggak? Ledek Aira kemudian berwaham. Kuat banget ternyata, kamu makannya apaan sih? Ucap Ervan sembari berdiri dan mengusap bokongnya. Makan bayamnya Popeye. Encok enggak om? Ucap Aira lagi. Ervan duduk kembali dan meminum tehnya. Saya belum setua itu ya. Ups, ledek Aira dengan menutup mulutnya ala-ala. Setelah itu, Ervan sibuk dengan pekerjaannya dan Aira bosan memilih menyandarkan tubuhnya di sofa sembari memperhatikan Ervan. Sampai beberapa menit tidak ada suara, membuat Aira mengantuk dan memejamkan matanya. Memang Aira paling tidak bisa menahan kantuk. Tidak mendengar ocehan dari istrinya itu membuat Ervan melirik ke sebelahnya. Saat melihat Aira sudah tertidur, Ervan tidak berniat memindahkan atau membangunkannya. Ervan memilih melanjutkan pekerjaannya dengan ditemani Aira yang sudah tertidur pulas. Emang pantas dibilang bocil sih, gemam Ervan saat melihat wajah Aira yang seperti anak yang kecil sedang tidur. 1 jam kemudian, pekerjaan Ervan sudah selesai. Ervan merenggangkan ototnya sebelum membangunkan Aira. Bangun Aira, ucap Ervan sembari menggoyangkan bahu Aira dengan sedikit tidak berperasaan. Merasa terganggu dengan ulah Ervan, Aira perlahan membuka matanya. Tangannya mengucap mata yang masih sangat mengantuk. Balik ke kamar kamu sana, suruh Ervan dengan tangan yang menarik kedua lengan Aira agar gadis itu berdiri. Dengan ogah-ogahan, Aira berdiri lalu berjalan dengan gontai keluar dari kamar Ervan. Ervan memandangi itu dengan senyum kecil. Kenapa istrinya begitu menggemaskan sih? Ervan menggelengkan kepalanya, lalu membersihkan dirinya sebelum tidur. Malam ini terasa tidak setelah biasanya. Apa karena ditemani istri? Baru saja tadi ia mengeluh seperti tidak ada bedanya, tapi sekarang sepertinya ia merasakan perbedaan itu. Walaupun hanya berdebat, secangkir teh dan ditemani lembut, tetap saja berbeda. Sudah beberapa hari Aira tinggal di sini, tapi jarang sekali ia melihat Willy berada di rumah. Apa memang segila kerja itu? Atau Willy memang jarang pulang? Atau punya rumah lain? Aira akan menanyakannya pada Cindy nanti. Aira segera mengambil tas sekolahnya setelah selesai bercermin. Pagi mak, sapa Aira saat sudah sampai di ruang makan. Mama Cindy yang tengah menata makanan pun tersenyum. Pagi sayang. Yang lain mana mak? Tanya Aira karena tidak melihat orang lain selain Mama Cindy dan beberapa pelayan yang sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Biasa, Evan masih di kamar, Adele juga, jawab Mama Cindy. Aira mengangguk, seperti ini waktu yang tepat untuk ia bertanya kalau Om Willy sudah berangkat kerja. Kok Om sih papa dong? Mendengar protes dari Mama Cindy membuat Aira menyingkir saja, rasanya tidak sudi memanggil pembunuh itu dengan sebutan yang sangat mulia itu. Papa udah berangkat kerja mak, ralat Aira. Sungguh Aira jijik sendiri mengucapkannya. Mama Cindy menghala nafasnya membuat Aira menggigit bingung. Papa tuh emang jarang pulang, sekalinya pulang malam banget dan berangkatnya pagi-pagi buta. Sibuk ngancurin hidup orang kali, batin Aira. Tidurnya di kantor, tanya Aira, yang dibalas anggukan kepala dari Mama Cindy. Pagi mak, sapa Ervan yang baru saja duduk. Mama Cindy membalaskan sama persis seperti membalaskan sapaan Aira tadi. Adele mana? Tanya Ervan. Mama Cindy menunjuk ke arah tangga dengan dagunya. Di sana Adele tengah menuruni anak tangga. Mereka pun memulai sarapan saat semua anggota keluarga sudah berkumpul. Nanti ayah berangkat sama kakak ya Adele.
ucap Ervan di sela-sela makannya. Loh kenapa, kan arah kantor kakak sama sekolah berlawanan? Sama aku aja, ujar Adel yang masih ingin bermain-main dengan Aira. Emang gak boleh kakak antar istri sendiri, ucap Ervan dengan mata yang melirik pada Aira. Ya boleh sih, tapi kan nanti kakak telat lagi kerjanya. Jauh kan kak, ucap Adel lagi. Dalam hati Aira berpikir kenapa adik kakak ini memperebutkannya. Padahal ia juga bisa bawa mobil sendiri. Hanya saja sekarang ia masih berpura-pura dari keluarga tidak mampu. Udah jangan berebut, kalau Ervan mau nganter istrinya sendiri ya nggak apa-apa kan. Adel juga bisa sekalian bareng, ucap Mama Cindy menengahi. Aku mending berangkat sendiri aja, ucap Adel lalu keluar rumah tanpa berpamitan pada sang mama. Aira memincingkan matanya saat Ervan tersenyum miring ke arahnya. Pasti suaminya itu merencanakan sesuatu. Oke guys, jadi di bab 9 itu baru segitu. Mohon maaf kalau belibet, emang aduh parah banget, jarang baca kayak gini jadi belibet. Buat kalian yang mau support, subscribe, dan jangan lupa like. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak.